Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hartini, nomor peserta PPG 2018003300658 akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Aam tolong pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kalau ibu lihat kelasnya sudah bersih ya, yang piket hari ini bagus, mantap. Nah, sekarang ibu minta tolong berdiri dulu semuanya ya. Ibu mau melihat kerapiannya. Semuanya sudah rapi ya, sudah masuk semua bajunya, sudah cakep-cakep, sudah ceria-ceria ibu lihat ya, dan semua mukanya bersinar-sinar dan berseri-seri. Oke ya. Alhamdulillah, itu berarti tandanya suka berwudu, Masya Allah. Oke, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya ya, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air ya, nah kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasionalnya adalah lagu Garuda Pancasila ya. Nah, sekarang ibu minta tolong berdiri dulu, berdiri sikap yang rapi, sikap yang tegap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian ya. Kalau ibu lihat di sini di absennya semuanya hadir semua ya. Ya. Bagus, pertahankan tingkat kehadirannya ya. Kalian itu adalah generasi penerus bangsa ya. Jadi harus semangat, tidak boleh lemas kalau belajar ya, tidak boleh malas ya. Nah, seperti kata-kata motivasi seperti ini, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan ya. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh ya dalam belajar, dalam menuntut ilmu, maka kesuksesan itu akan datang menghampiri kalian. Oke? Sebelum lanjut ya pada materi, ibu ingin membagikan bahan ajarnya terlebih dahulu.
1945. Nah, sekarang silakan tukar ke temannya sebelah jawaban pretest. Nah, nomor 1 jawabannya D, nomor 2 jawabannya A, nomor 3 jawabannya C, dan nomor 4 jawabannya C. Silahkan langsung dinilai punya temannya. Selanjutnya ibu minta tolong Aam tolong kumpulkan buku. Dari hasilnya ya, skor tertinggi di sini ada Irwan, skornya 100 ya. Ada Seira, skornya 100. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Yang lainnya tolong belajar lagi. Ya, selanjutnya jadi dalam pembelajaran ini ada yang namanya kompetensi dasar. Nah, selain kompetensi dasar ada juga yang namanya indikator pencapaian kompetensi ya. Dari indikator pencapaian kompetensi ini ya ada tujuan yang harus kita capai ya. Ada tujuan yang harus kita capai ya. Di antaranya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu analisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dengan baik. Ya, jadi nanti kalian itu menganalisis ya dari arti penting undang-undang ini, terus kalian menyimpulkan. Setelah kalian nanti menyimpulkan, nanti kalian akan menyusun laporan ya. Menyusun laporannya dalam bentuk diskusi kelompok. Setelah kalian nanti menyusun laporannya, nanti kalian ada yang namanya menyajikan laporan, yaitu menyajikannya dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian nanti. Itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nah, kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Model pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Lanjut. Nah, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Ada kata-kata yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ibu mau tanya, apa sih Undang-Undang Dasar itu? Apa Luna? Undang-Undang Dasar? Sumber hukum tertinggi. Iya, jadi kata Luna, Undang-Undang Dasar itu adalah sumber hukum tertinggi. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Luna. Selain sumber hukum tertinggi, ada yang tahu lagi nggak apa sih Undang-Undang Dasar? Apa Pak Dil? Sebuah aturan. Iya, sebuah aturan kata Pak Dil. Kita kasih tepuk tangan juga untuk Pak Dil. Jadi Undang-Undang Dasar itu benar ya, Undang-Undang Dasar itu adalah sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar itu adalah sebuah aturan. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Nah, jadi kalau di negara kita ya, di negara Indonesia itu kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar ya. Jadi kalau di negara Indonesia kita diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau di sekolah ya, kalau di sekolah kita diatur oleh apa? Iya, diatur oleh tata tertib. Iya, diatur oleh tata tertib. Ya, jadi segala apa yang kita lakukan di sekolah itu semuanya diatur oleh tata tertib. Baik itu dari segi kita berpakaian, ya kan? Nah, habis itu tata cara kita belajar, semuanya itu diatur oleh tata tertib sekolah. Nah, tuh, kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, di mana peraturan tersebut akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi apapun aturan yang ada di sekolah ya, ataupun aturan yang ada di negara kita, semua itu tujuannya adalah untuk supaya kita itu tertib dan teratur seperti itu. Oke ya, lanjut.
tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang ini tolong Luna, tolong bacakan. Semua itu bisa terlihat dari isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan 1. Pernyataan Kemerdekaan Indonesia. 2. Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. 3. Pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah dan hasil perjuangan bangsa. 4. Memuat tujuan nasional, penyusunan negara hukum, bentuk negara Republik Indonesia, negara berkedaulatan rakyat, dan 5 dasar negara. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu buat Luna. Nah, jadi ya semua itu bisa terlihat dari isi Undang-Undang Dasar. Nah, jadi isi Undang-Undang Dasar itu kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan ada 4 alinea, ya. Dari 4 alinea itu ada maksudnya masing-masing. Nah, alinea pertama tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia, alinea kedua tentang cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, alinea ketiga tentang pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah dan hasil perjuangan bangsa, dan alinea keempat tentang memuat tujuan nasional, ya. Habis itu penyusunan negara hukum, bentuk negara Republik Indonesia, negara berkedaulatan rakyat, dan 5 dasar negara. Oke, kita lanjut. Pasal-pasal yang mengatur hal-hal pokok yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, di situ kan semuanya di sini diatur, ya, dari bentuk negara, habis itu lembaga negara, habis itu hak asasi, ya, hak asasi manusia, semuanya diatur, ya, semuanya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di negara Indonesia bisa terlihat dari fungsi undang-undang itu sendiri. Nah, ya, jadi fungsi undang-undang itu ada fungsinya sebagai penentu atau pembatas kekuasaan, ya. Selanjutnya ada fungsinya pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Jadi ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sangat memiliki arti yang sangat penting. Nah, semua itu bisa terlihat dari fungsi-fungsinya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Sekarang Ibu mau minta tolong sekarang semuanya berdiri dulu, ya, karena Ibu lihat Rafa nih ngantuk kayaknya, ya. Jadi supaya ngantuknya, supaya semangatnya bangkit kembali, ya. Jadi Ibu minta tolong kita tepuk semangat dulu, ya. Oke, ya. Namanya juga tepuk semangat, ya. Berarti harus semangat, ya. Oke, Pak Din. Nah, Pak Din, Ibu lihat semangat sekali, ya. Oke, ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus, mantap. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok. Ada kelompok 1, ya, kelompok 1 kelompok Undang-Undang Dasar, ya. Ada Fadil, Pato, Manda, dan Repa. Kelompok 2 Pancasila, ya, ada Irwan, Rafa, Rapinsa, dan Sera. Selanjutnya kelompok 3 kelompok hukum, ada Aam, Fikri, Najwa, dan Sulistina. Selanjutnya kelompok 4 negara Indonesia, ada Wisnu, Iqbal, Cesi, dan Mufidah. Selanjutnya kelompok 5 warga negara, ada Haikal, Ibnu, Rohan, dan Lunawati. Nah, sekarang Ibu minta tolong silahkan bergabung bersama kelompok ini. Bergabung bersama kelompoknya, ya. Ibu akan bagikan LKPD, ya. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam LKPD ini ada petunjuk kegiatannya, ya. Petunjuk kegiatannya, isilah identitas Anda pada tabel yang disediakan di atas. Nanti tolong diisi nama kelompoknya, ya. Nama kelompoknya saya kelompok 1, kelompok apa, habis itu nama kelompoknya ditulis. Terus nanti kalian akan melakukan pengamatan pada sebuah video
video. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Terima kami ya. Oke, Ibu bagikan RKPD-nya. Tolong perhatikan videonya. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Hari ini saya akan membahas mengenai pelanggaran konstitusi. Untuk pasal yang saya gunakan adalah pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Contoh kasus yang terjadi yaitu kasus dari gepeng yang mengemis di jalanan. Karena miskin, mereka mencopet, mengemis, bahkan membunuh pun mereka lakukan. Kebanyakan dari mereka putus sekolah, bahkan ada juga yang sejak kecil tidak disekolahkan. Karena mereka tidak ada biaya untuk sekolah. Untuk makan dan untuk mencari tempat tinggal pun, mereka kesusahan. Hal ini harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah. Di mana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut? Padahal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tapi kenyataannya pemerintah tidak menjalankannya. Untuk hak asasi manusia tersebut, menurut saya penting untuk dijamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya karena sesuai dengan bunyi pasal tersebut yang berbunyi, rakyat miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Memang selainnya dilindungi, karena fakir miskin dan anak-anak jalan juga berhak mendapatkan hak yang setara dengan orang-orang yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan mereka. Jadi, walaupun mereka fakir miskin ataupun anak-anak jalanan, mereka tetap mempunyai hak yang memang seharusnya untuk mereka. Seringkali orang memandang fakir miskin dan anak jalanan itu mengganggu. Dengan pasal 34 ayat 1 ini, mereka terlindungi karena orang lain tidak akan mendiskriminasi mereka. Seharusnya mereka dapat hidup dengan layak seperti kita semua. Mungkin sekian dari video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sudah menyaksikan semua videonya tadi ya. Nah, maksud dari video itu tadi adalah dimana bahwa ya, dimana walaupun kita itu mohon maaf orang miskin atau mohon maaf ya mungkin orang yang di bawah, maksudnya seperti itu, kita itu tetap dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Berarti bisa dibayangkan ya dari video itu tadi ya, bisa dibayangkan apa sih manfaat dari Undang-Undang Dasar. Nah ya, jadi kalian bisa memecahkan pertanyaan yang ada di RKPD itu tadi. Nah, memiliki Undang-Undang Dasar, apa yang akan terjadi sama negara kita? Nah, silahkan kalian kembangkan pikiran kalian bersama teman kalian. Silahkan diskusikan. Ya, apabila ada yang kurang paham bisa tanyakan sama ibu. Oke ya? Ya, selamat mengerjakan. Gimana kelompok satu aman?
ya. Oke, sudah ya. Ya, sekarang kita akan presentasi. Jadi presentasinya ya, presentasinya masing-masing kelompok maju ya. Masing-masing kelompok maju ya. Kita mulai ya. Sudah siap semuanya? Siap. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil. Saya akan mempresentasikan jawaban. Satu, manfaat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penentu dan pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. 2. Apabila tidak ada undang-undang, apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar 1945, tentu Indonesia akan kehilangan alat kontrolnya. Sistem negara tidak akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Hukum-hukum banyak yang dilanggar, hak asasi manusia tidak akan terwujud. Dapat disimpulkan bahwa UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan pedoman atau pegangan hidup bagi bangsa Indonesia. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya apa yang dimaksud disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah merupakan bentuk keadaan patah belah, hilangnya ketuhanan atau persekutuan dan perpecahan yang disebabkan oleh adanya pengatur dari negara lain maupun dari suatu negara sendiri. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, bagaimana kelompok 4? Jelas? Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2
yaitu Pancasila, kami akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami. Satu, akan manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Jawabannya, satu, manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun bagi warga negara serta bangsa dan negara adalah sebagai alat kontrol mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Kami dari kelompok 3 hukum ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam membuat laporan hasil talaah. Apabila tidak ada undang-undang dasar, maka warga negara tidak akan teratur, tidak tertib, terpecah belah, dan warga negara tidak akan berpedoman. Tidak akan ada yang mengikat dan menjadi pedoman masyarakat mengenai peraturan. Masyarakat tidak akan saling percaya dan terjadi kerusuhan akibat tidak adanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengikat. Kami dari kelompok 4 negara Indonesia ini mempresentasikan hasil jawaban diskusi bahwa kesimpulan yang dapat kami simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar yang berisi legitimasi hukum tentang kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yang memberikan arah bagaimana negara Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar aturan yang ilegal. Kami dari kelompok 5 warga negara, akibat bagi warga negara serta bangsa dan negara. Apabila Indonesia memiliki undang-undang dasar adalah bangsa Indonesia tidak memiliki arah, cita-cita, dan tujuan. Negara akan terombang-ambing tanpa arah, stabilitas negara akan hancur. Negara akan mudah mengalami berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang mengancam keutuhan negara. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti yang sangat penting bagi warga negara, bangsa, dan negara adalah untuk mengatur norma-norma di Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Fatima. Oke ya. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi kelompok kalian tadi ya. Untuk hasil diskusi bagus semua. Nah, oke. Nah, dari pertanyaan dari LKPD tadi kan ada tentang manfaat Undang-Undang Dasar 1945 ya. Manfaatnya yaitu manfaat undang-undang itu ada sebagai alat kontrol. Nah, selain sebagai alat kontrol, juga undang-undang itu sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, itu adalah manfaat dari Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, apabila tidak ada undang-undang, apa sih akan terjadi di negara kita? Apa yang akan terjadi? Tadi jawabannya bagus-bagus semua, ya. Nah, apabila tidak ada Undang-Undang Dasar 1945, maka tentu Indonesia akan kehilangan alat kontrolnya, ya. Sistem negara tidak akan berjalan dengan baik. Nah, hukum-hukum banyak yang dilanggar, hak asasi manusia tidak akan terwujud. Habis itu hingga akhirnya Indonesia akan jatuh ke dalam jurang disintegrasi bangsa. Nah, disintegrasi bangsa ini tadi adalah pertanyaan dari kelompok 4. Nah, jadi disintegrasi bangsa itu adalah keadaan perpecah belahan, ya. Keadaan di mana negara kita itu berpecah belah, maksudnya seperti itu, tidak punya tujuan arah, ya. Nah, keadaan itu bisa muncul dari negara lain ataupun negara Indonesia itu sendiri, dari negara itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan disintegrasi bangsa. Ibu minta tolong sekarang silahkan kembali ke posisi awalnya. Sekarang ya, Ibu akan membagikan sebuah post-test. Silahkan langsung dikerjakan.
Ya sudah ya, silakan ditukar potongan-potongan. Jawaban post test. Nah, nomor 1 jawabannya B, nomor 2 C, nomor 3 C, nomor 4 B, dan nomor 5 C. Silakan Aan, tolong dikumpulkan. Di sini skornya Aan skornya 80 dan Sheila 80. Kita beri tepuk tangan dulu. Bagus ya. Yang lainnya bagus ya, tapi tolong ditingkatkan kembali ya belajar. Oke, ya, bagus. Kesimpulan pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong coba Aan tolong bacakan kesimpulannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki manfaat sebagai alat kontrol, mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan, serta bermanfaat sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Akibat negara Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar 1945, tidak adanya kepastian hukum di Indonesia, sehingga akan terjadi perpecahan antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Keberpihakan akan semakin terlihat, di mana yang kaya dengan yang kaya dan yang miskin akan semakin tertindas. Tidak akan terjadi ketentraman dan kedamaian antar warga negara. Hukum yang berlaku adalah yang kuat, dia yang berkuasa. Tidak adanya dasar dan tujuan negara yang jelas. Iya, kita kasih tepuk tangan untuk Aan. Nah, itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Refleksi pembelajaran. Ada nggak hambatan yang ditemui dalam pembelajaran hari ini? Ya, nggak ada ya. Sekarang ini ada tugas evaluasi. Nah, tugas evaluasi ini adalah tugas pekerjaan asrama. Itu ada di bahan ajar ya. Jadi silahkan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk materi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong Aan pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima lam tana rabbil alimna ladzi yanfa'una rabbi fakirna wa fakir alana wa doa selesai. Alhamdulillah. Ya, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.